Saudara, misteri siapa pelaku pembunuhan putra bungsu anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera hingga saat ini masih belum terungkap. Polisi masih mendalami peran orang terdekat korban dengan memeriksa sejumlah saksi. Sudah hampir 2 pekan, polisi masih belum mengungkap tersangka pembunuh anak politisi PKS di sebuah rumah mewah. Dari hasil pemeriksaan saksi dan otopsi, korban tewas karena luka benda tajam di tubuhnya. Polisi mengungkap rumah mewah tempat ditemukannya jasad korban tidak memiliki petugas keamanan dan CCTV di rumah itu juga mati sejak 2023. Kapolda Banten menegaskan hingga kini penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik masih mendalami keterangan sejumlah saksi yang merupakan orang terdekat korban untuk mencari motif pembunuhan. Polisi juga turut memeriksa sejumlah barang bukti untuk mencari jejak pelaku. Saya tidak akan menyampaikan perkembangannya, masih dalam tahap penyelidikan, ya, masih dalam tahap penyelidikan. Teknis penyelidikan kami tidak uraikan di sini. Kasus bakal ditarik ke Polda bagaimana? Siapa? Kasus. Memang sudah ditarik di Polda, gabungan Polda dan Polres Cilegon, yang dipimpin oleh Pak Dirkrim Ketua timnya Pak Dirkrim Masih dalam tahap penyelidikan, kita dalami pemeriksaan saksi dan sebagainya. Termasuk kita sudah mendatangkan lapor. Mudah-mudahan yang mendengar mencari ada informasi, segera informasikan ke kita. Sementara itu, pakar kriminolog Ada Hanifah Hasna mengatakan motif dalam kasus ini merupakan motif emosional. Menurutnya, ada yang ingin disampaikan pelaku kepada keluarga korban terhadap kasus pembunuhan ini. Baik, kalau kita melihat bentuk kejahatannya sejauh ini motif emosional. Apakah itu terkait dengan politik, bisnis, atau yang lain-lain? Tapi setidaknya di dalam motif tersebut ada motif emosionalnya gitu. Karena kita melihat bahwa kejahatan atau perilaku yang ditunjukkan itu adalah aksi yang sangat brutal, overkill dilakukan terhadap anak kecil. Ini kan kondisi-kondisi di mana dia mau menunjukkan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi ada pesan-pesan simbolik dalam kejahatan seperti ini. Jadi kalau kita harus menentukan apakah ini bisnis, apakah ini politik, kita tetap harus melakukan kajian lebih lanjut. Tapi dalam hal ini ada motif, ada kondisi-kondisi emosional yang tidak bisa dikendalikan. Baik. Terkait lamanya waktu pengungkapan kasus, pakar psikolog forensik Reza Indragiri menyatakan polisi masih memiliki waktu untuk mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS ini. Lantaran proses penyidikan yang dilakukan polisi harus melewati sejumlah tahapan yang cukup panjang. Polisi harus dengan hati-hati menginvestigasi satu persatu barang bukti, terlebih dengan tidak berfungsinya CCTV di lokasi kejadian. Memang keberadaan alat teknologi akan bisa membantu polisi untuk mengumpulkan sekian banyak bukti. Sekian banyak bukti itu nanti akan bisa ditindaklanjuti dengan uji forensik dan semacamnya. Karena itu, hitung-hitungan saya, kalau kita pakai batas waktu bawah, maka diperkirakan butuh sekitar 16 hari bagi pengungkapan kasus pembunuhan. Dengan asumsi sedemikian rupa, maka perhitungan saya pada awal Januari 2026, pihak Polda akan bisa mengumumkan siapa kira-kira yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini. Atau kita bisa pakai ambang atas, batas waktu atas, yaitu 46 hari. Kalau batas waktu ini yang kita jadikan acuan, maka perkiraan saya akhir Januari atau awal Februari 2026 baru polisi akan menyampaikan pengumuman kepada publik tentang siapa pelaku. Untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini, penyidik wajib memiliki minimal 2 alat bukti yang sah. Hingga saat ini, sebanyak 15 orang saksi telah diperiksa yang berasal dari orang terdekat korban. Tim Liputan, Kompas TV. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ditemukan